Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam sebuah rutinitas yang seolah tidak ada habisnya? Pasti banyak yang merasa begitu ya. Iya kan? Anda tahu persis perasaan itu. Perasaan di mana Anda bangun setiap pagi, ngecek ponsel, dan langsung dihadapkan pada tuntutan untuk selalu sukses. Harus selalu produktif. Betul, harus terus-menerus sibuk setiap jam, setiap harinya. Tetapi kemudian di penghujung hari saat Anda berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit kamar, Anda justru merasa ada sebuah kekosongan. Sebuah disorientasi ya. Tepat. Disorientasi tentang kemana sebenarnya arah semua kesibukan ini. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Saya tahu Anda yang mendengarkan ini mungkin punya keahlian dan latar belakang yang sangat beragam. Sangat beragam. Mungkin Anda seorang akademisi, atau sedang bersiap untuk presentasi bisnis, atau sekedar orang yang penasaran dengan cara kerja dunia. Apapun profesinya, kemungkinan besar Anda pernah merasakan tekanan nyata dari apa yang sering kita sebut sebagai sistem dunia ini. Kegelisahan semacam itu memang fenomena modern yang sangat universal, dan yang bikin diskusi kita hari ini luar biasa menarik adalah kenyataan bahwa krisis eksistensial ini sebenarnya bisa dipetakan melalui teks kuno. Nah, ini yang menarik. Iya, manusia modern sering merasa burnout itu eksklusif produk abad 21. Padahal literatur yang akan kita bedah hari ini menawarkan kerangka berpikir yang sangat berbeda, menarik kita mundur ribuan tahun ke belakang. Itulah sebabnya pada sesi bedah literatur kali ini, kita akan membedah sebuah kumpulan teks sumber yang sangat memikat. Dokumen di meja kita hari ini menggunakan sejarah kuno sebagai lensa untuk melihat krisis psikologis masyarakat modern. Betul sekali. Misi utama kita hari ini adalah mengurai bagaimana konsep Mesir di dalam teks tersebut diubah maknanya secara radikal, dari lokasi geografis menjadi metafora filosofis tentang sistem yang mengendalikan cara hidup kita saat ini. Tapi sebelum kita mulai membedah anatominya, ini sangat penting ya, kita perlu menetapkan konteks dasar mengenai dokumen sumbernya. Silakan, ini krusial. Teks yang kita analisis ini berakar kuat pada ajaran rohani. Di dalamnya kita akan menemukan rujukan langsung pada ayat suci, spesifiknya dari kitab Roma 12 ayat 2 dan Kolose 2 ayat 8. Ya, betul. Selain itu, dokumen ini syarat dengan penyebutan konsep keagamaan seperti Tuhan, Elohim, Bapa Yahweh, serta Yeshua HaMashiach. Ini adalah arsitektur asli dari teks tersebut. Dan di titik inilah kami harus mengatakan posisi kami secara eksplisit kepada Anda, para pendengar. Kami berdua mengambil posisi yang sepenuhnya netral. Sangat netral. Tujuan eksplorasi kita hari ini sama sekali bukan untuk menyokong, mempromosikan, atau mengambil sisi terkait pandangan teologis tersebut. Sama sekali tidak. Iya, peran kami di sini murni sebagai analis literatur. Kami melaporkan dan membedah gagasan filosofis serta psikologis yang tertuang di dalam dokumen ini agar Anda bisa memahami pesan intinya. Jadi kita memandangnya sebagai sebuah artefak pemikiran ya? Tepat. Artefak pemikiran yang kita analisis tanpa tendensi keberpihakan apapun. Oke, mari kita urai premis awalnya. Biasanya kan kalau kita dengar kata Mesir, orientasi otak kita langsung ke pelajaran sejarah. Ekskavasi arkeologi, piramida, Iya, piramida, padang gurun yang tandus, hieroglif. dan pastinya narasi historis tentang bangsa Israel yang diperbudak berabad-abad yang lalu. Pemahaman literalnya memang begitu. Pekerja paksa yang diikat rantai besi. Ya, tapi teks ini justru menggebrak dengan redefinisi yang memaksa kita membuang pemahaman literal itu. Teks ini menyatakan kalau Mesir bukan sekedar tempat di masa lalu. Yang sangat menarik di sini adalah pergeseran paradigmanya. Dokumen ini memformulasikan bahwa Mesir adalah sebuah sistem operasional, sebuah infrastruktur kontrol. Dan ini masih berjalan sampai sekarang, masih hidup hingga detik ini. Fokusnya bergeser drastis dari perbudakan fisik, di mana tubuh dicambuk, menjadi perbudakan pikiran. Kalau dulu dipaksa bangun piramida batu, manusia masa kini diikat oleh ekspektasi sosial dan definisi kesuksesan. Perbudakan pikiran ya, itu frasa yang dampaknya sangat luas. Dan ini membawa kita pada argumen sentral dokumen ini yang dibangun di atas referensi dari Roma 12 ayat 2. Coba kita lihat teks aslinya. Di situ ada kutipan konseptual berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita bedah bagian itu, apa sebenarnya parameter dari kata dunia dalam kerangka berpikir ini? Teks ini memberikan penjelasan yang spesifik. Kata dunia di sini direduksi dari sekedar planet fisik menjadi representasi konstruksi sosial yang dominan, atau pola berpikir massal. Pola dunia ya?
Yah, dunia punya polanya sendiri yang disuntikkan ke benak warganya. Menurut dokumen ini, pola dunia mendikte 3 hal utama. Standar keberhasilan, lalu penentuan nilai diri atau self-worth, dan yang ketiga, tujuan hidup. Kalau kita tarik konsep abstrak ini ke realitas, kita bisa lihat ini beroperasi di mana-mana. Analogi yang paling pas itu kayak roda putar atau hamster wheel. Roda yang terus berputar tanpa henti. Bayangkan rutinitas ini. Anda berjuang nembus macet 2 jam tiap pagi, mengorbankan tidur demi promosi. Pas gaji naik, bukannya merasa cukup, malah merasa harus beli mobil baru karena lingkungan menuntut begitu. Gengsi sosial ya? Terus ambil cicilan properti yang di luar batas wajar cuma buat simbol status. Dia lari makin kencang di atas hamster wheel itu, tanpa benar-benar maju. Padahal dia pikir itu pilihan bebasnya. Nah, itu. Individu ini merasa punya otonomi. Dia pikir ini ambisiku. Padahal teks ini mengindikasi dia sama sekali tidak memilih. Dia cuma mengeksekusi pola yang dirancang sistem. Tapi kalau kita lihat fenomena psikologisnya, sistem modern ini sebetulnya membajak insting dasar manusia dan mengkomersialisasikannya. Sistem ini menciptakan kelangkaan buatan di mana Anda dibikin selalu merasa kurang. Selalu ada yang lebih baik yang harus dikejar. Tapi mari kita bersikap kritis sebentar. Dari sudut pandang pragmatis, punya ambisi dan mengejar pencapaian itu kan fundamental buat bertahan hidup di ekonomi sekarang. Pasti kita butuh itu. Kalau kita menolak pola ini sama sekali, tagihan kan tetap harus dibayar. Di mana teks ini menarik garis batas antara ambisi yang wajar dengan menjadi tawanan sistem. Itu distingsi yang esensial. Teks ini tidak menganjurkan kemiskinan atau kemalasan. Batasannya ada pada otonomi. Ambisi jadi merusak ketika validasi atas diri Anda sepenuhnya bergantung pada metrik eksternal itu. Ketika harga diri diukur dari saldo rekening ya. Tepat. Ini sangat relevan dengan peringatan di teks selanjutnya, dari Kolose 2 ayat 8. Ada peringatan untuk berhati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat dan tipu daya kosong. Kata menawan ini sangat mencolok. Sangat serius. Menawan itu bukan sekedar persuasi, itu perampasan kemerdekaan. Paradoksnya begini, seseorang saat ini kelihatannya sangat bebas secara fisik, punya daya beli, bisa liburan kemana saja. Tidak dirantai di sel tahanan. Tapi mentalnya, pikirannya sudah ditawan oleh sistem. Saat Anda liburan ke pantai tropis tapi masih cemas dan merasa bersalah karena tidak balas email kerjaan, pikiran Anda sebenarnya tidak sedang liburan. Pikirannya tertawan di Mesir. Wajah Mesir modern itu ya, tekanan untuk selalu sukses sini, budaya kerja tanpa henti atau hustle culture yang sangat diagung-agungkan sekarang. Mengubah semua hobi jadi penghasilan. Iya, gaya hidup yang sangat sibuk, kalender penuh sesak tapi di dalamnya kosong. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, korelasi antara kesibukan ekstrim dan kekosongan inilah observasi paling tajam dari dokumen tersebut. Sangat ironis ya. Ya, masyarakat berhasil mengumpulkan kekayaan material paling tinggi sepanjang sejarah, tapi teks ini menyoroti banyak orang hari ini kehilangan damai sejahtera. Mereka punya portofolio saham, tapi menderita kecemasan. Mesir modern ngasih ilusi kepuasan lewat materi. Tapi realitasnya cuma bikin keletihan saraf yang konstan. Tapi ini yang paling provokatif menurut saya. Orang mungkin mikir, oh ini cuma buat orang materialistis. Padahal tidak. Banyak yang mikir, saya orang yang religius, saya sering ibadah, jadi saya aman dari Mesir modern. Tapi literatur ini nyatat fakta menarik, jebakan ini tidak diskriminatif. Sama sekali tidak. Bahkan demografi yang disebut di teks sebagai orang percaya pun bisa terjebak di pola yang sama. Teks ini menolak gagasan kalau rutinitas keagamaan ngasih kekebalan otomatis. Masalahnya terletak pada metrik penilaian diri tadi. Orang bisa saja rajin ke gereja tiap minggu, berdoa dengan disiplin. Tapi secara kognitif, Cara mereka memproses realitas masih didikte algoritma duniawi. Tubuhnya di tempat ibadah, tapi pikirannya masih dipekerjakan di Mesir. Mereka masih menilai dirinya dari pekerjaan atau status. padahal teks menegaskan kalau identitas sejati itu seharusnya bersumber dari Sang Pencipta atau Elohim. Betul, bukan dari validasi sosial yang fluktuatif. Sistem ini benar-benar lihai ya, mengubah cara kita menilai diri sendiri dari akar. Lalu solusinya apa? Dokumen ini kan pasti menawarkan jalan keluar. Elohim memanggil umatnya untuk hidup berbeda, bukan menurut pola dunia. Iya, dan solusinya bukan kabur ke hutan dan meninggalkan peradaban. Proses pembaruannya itu sangat kognitif. Pikirannya harus diperbarui oleh firman Tuhan. Melakukan semacam reboot pada sistem operasi mental kita? Tepat sekali. Ketika proses mental ini terjadi, orang perlahan mulai melihat hidup dari perspektif Elohim. Mereka mulai memfilter informasi, berhenti menggunakan kacamata status sosial. Ini yang akan membebaskan belenggu Mesir modern.
Dan yang menarik, untuk memfasilitasi komitmen ini, teks sumber melampirkan sebuah intisari doa. Kalau kita bacakan secara objektif, ini doa kepada Bapa Yahweh di surga. Sebuah permohonan yang spesifik. Ya, mereka meminta agar tidak hidup menurut pola dunia, meminta pembaruan pikiran lewat firman, dan diajarkan kebenaran dalam nama Yeshua HaMashiach. Ini contoh konkret cara komunitas ini menolak sistem tersebut. Dari sisi psikologis, doa semacam itu berfungsi sebagai afirmasi mental untuk menstabilkan emosi. Memaksa individu berhenti sejenak dari tuntunan hustle culture dan menyelaraskan diri dengan kebenaran tertinggi. Jadi kalau kita buat ringkasan kasarnya, Mesir di era modern ini tidak datang dengan cambuk dan rantai. Mesir modern seringkali menyamar dengan sangat rapi sebagai kehidupan normal. Sebagai rutinitas sibuk kita, Iya, di balik notifikasi kerjaan di akhir pekan atau standar kesuksesan yang diagung-agungkan masyarakat yang justru bikin kita capek sendiri. kunci untuk lolos dari sistem yang menawan ini adalah punya kesadaran kritis. Terus-menerus memperbarui cara berpikir agar selaras dengan kebenaran yang lebih tinggi, bukan sekedar ikut arus pola dunia. Jadi, apa arti semua ini bagi Anda? Teks kuno ini memaksa kita untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi apa yang kita kejar mati-matian setiap hari. Apakah kesibukan Anda punya makna atau cuma sekedar lari di roda putar? Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita semua. Kalau definisi kita tentang kesuksesan dan rutinitas sibuk ini ternyata adalah sistem yang diam-diam menawan pikiran kita, Lalu, seberapa banyak dari cita-cita dan ambisi yang Anda miliki saat ini yang benar-benar murni milik Anda sendiri? Dan seberapa banyak yang sebenarnya diam-diam ditanamkan ke dalam pikiran Anda oleh sistem Mesir modern tersebut? sebuah pemikiran penutup yang sangat tajam dan menohok. Kami persilahkan Anda untuk merenungkan pertanyaan tersebut di sela-sela rutinitas Anda. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita hari ini. Teruslah jeli melihat sistem di sekitar Anda, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.